Nah, pada akhirnya kondisi itu memunculkan stigma, jangan-jangan orang-orang itu pelihara setan gundul. Pernah nggak sih Sobat History itu mendengar selentingan atau gosip-gosip tetangga gitu, melihat seseorang ada yang kaya, terus tiba-tiba mereka bilang gini, kok dia kaya banget ya, padahal jarang kelihatan kerja, apa jangan-jangan dia melihara tuyul? Nah, gosip-gosip ini ternyata bukan hanya sekedar gosip yang ada di ibu-ibu komplek zaman sekarang, melainkan ini sudah terjadi pada orang-orang terdahulu ratusan tahun yang lalu. Tapi ternyata tuyul ini bukan hanya sekedar makhluk halus, tapi merupakan simbol perlawanan dari masyarakat pribumi terhadap kapitalisme yang dibawa oleh Belanda. Nah, kita bongkar dalam video ini. Let's begin. Jauh sebelum istilah tuyul itu populer, ternyata masyarakat Nusantara itu sudah mengenal roh-roh yang berwujud anak kecil. Tapi di masa dulu, misalnya ada di dalam naskah Babad Tanah Jawi, itu diceritakan bahwa ada sosok roh-roh anak kecil yang membantu petani dalam menggarap sawah. Ini sesuai dengan jiwa zaman atau Zeitgeist masyarakat saat itu, karena di zaman kerajaan Hindu-Buddha itu sangat lekat dengan, masih kental dengan kepercayaan terhadap roh-roh atau makhluk halus, makhluk gaib, dan juga kekuatan alam. Ini kan kalau kita lihat sebelum masa kerajaan itu kan ada masa animisme dan dinamisme. Nah, sejak kapan roh-roh anak kecil ini berubah fungsi dari yang membantu petani menggarap sawah menjadi tukang nyuri uang? Nah, sosok roh-roh anak kecil ini mulai berubah fungsi dari yang tadinya membantu para petani menggarap sawah menjadi tukang nyolong, itu sekitar tahun 1870-an ketika Belanda menerapkan sistem politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal. Tadinya kan tanam paksa nih, tanam paksa itu tanamannya diatur oleh Belanda, terus itu kan dimonopoli oleh pemerintah. Jadi pemilik lahan perkebunan pun mereka nggak punya kuasa untuk menentukan jenis tanaman apa yang akan mereka tanam. Jadi harus nurut aja gitu. Nah, ketika Belanda itu merubah sistemnya, jadi Belanda memperbolehkan tuh, membebaskan aja, silahkan pemilik lahan mau menggarap tanaman apa gitu. Jadi tidak sepenuhnya diatur oleh pemerintah Belanda. Akhirnya banyak pemilik lahan perkebunan itu mereka menanam tanaman yang kira-kira akan mereka jual ke pasar internasional atau diekspor, dijual ke luar negeri. Otomatis kalau menjual ke luar negeri itu kan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, disinilah memunculkan kesenjangan yang semakin tinggi antara pemilik lahan perkebunan dengan para petani. Kalau petani itu kan bekerja dibayar atau digaji sesuai upah kan, sesuai nominal upah. Tapi kalau pemilik lahan perkebunan, namanya mereka pengusaha, itu mereka menjual, kalau mereka banyak menjualnya, otomatis untungnya itu kan lebih besar gitu. Nah, keuntungan itu kan tidak mungkin mereka diamkan, tapi mereka pasti akan membeli tanah misalnya untuk memperluas lahan perkebunan. Terus mereka renovasi rumah gitu, semakin bagus rumahnya. Terus beli kendaraan misalnya. Nah, itu kan pada akhirnya memunculkan stigma di masyarakat, kayak banyak orang kaya baru yang kayanya itu tiba-tiba atau mendadak. Nah, para petani itu heran. Kita kerja banting tulang seharian, berhari-hari, kok kita nggak kaya? Tapi kok dia nggak ngapa-ngapain, kok bisa kaya gitu? Nah, pada akhirnya kondisi itu memunculkan stigma, jangan-jangan orang-orang itu pelihara setan gundul. Oh iya, FYI, dulu di zaman kolonial itu belum dikenal yang namanya istilah tuyul ya, belum. Jadi saat itu populernya adalah yang namanya setan gundul. Jadi setan gundul itu wujudnya tuh anak kecil,
Kemudian ya dia keliling gitu untuk mencuri uang, terus nanti dia kasih ke majikannya. Maka semakin populerlah setan gundul ini karena banyak orang kaya baru, orang kaya yang mereka anggap itu kekayaannya mendadak. Ditambah lagi ketika para petani bertanya kepada pemilik tanah atau kepada orang-orang kaya itu, mereka bingung ngejelasinnya gitu. Kayak kamu misalnya nih ditanya gitu, kamu tuh kan misalnya punya trik gitu untuk memperluas usaha. Misalnya kamu pengusaha, terus kamu dapat 1 miliar dari hasil ekspor atau penjualan ke luar negeri misalnya. Nah, 100 juta itu kamu bagi-bagi tuh ke para petani untuk jadi upah mereka. Kamu kan masih punya 900 juta kan? Otomatis itu nggak akan kamu diemin, tapi kamu beliin misalnya lahan, memperluas lahan perkebunan, terus renovasi rumah, memperbaiki rumah gitu ya, lebih bagus lagi. Kemudian kamu beli kendaraan yang bagus. Terus mereka nanya, how gitu, gimana, kok bisa begitu? Terus kamu kan bingung jawabnya. Pasti kan jawabnya ya simple aja, ya saya menjual hasil perkebunan saya gitu. Tapi itu bagi para petani tuh kayak nggak logis. Kayak kok bisa gitu orang kita aja yang kerja keras banting tulang seharian, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, segini-gini aja, kok dia nggak ngapa-ngapain? Kelihatannya kan nggak ngapa-ngapain ya. Kok dia nggak ngapa-ngapain tapi dapat kok tiba-tiba banyak duitnya gitu. Inilah guys, jadi mengajarkan kita untuk kerja cerdas dan kerja keras. Nah, para petani itu ya mereka nggak akan kaya karena kan upahnya ya segitu, tidak akan bisa melebihi para pengusaha itu kan. Nah, karena jawaban orang kaya itu menurut mereka nggak logis ya, terus kayak kok apaan sih jawabannya kayak gitu doang gitu kan ya. Terus kalau dijelasin atau buka kelas kali ya gitu, buka les gitu, buka kursus kali, kursus ekspor gitu ya. Nah, karena memang dijelaskannya simpel aja ya, cuman yang ngejual itu hasil perkebunan, pada akhirnya mereka berpikir kayak semakin curiga. Masyarakat itu, petani itu semakin curiga terhadap kekayaan mereka yang menurut masyarakat itu tiba-tiba atau mendadak. Padahal para pengusaha itu ya tahu triknya dan memanfaatkan peluang yang ada saat itu. Ditambah lagi, tahun 1930 itu terjadi yang namanya Great Depression atau krisis ekonomi atau Malaise ya gitu. Nah, Malaise ini juga tadi di setiap krisis itu selalu ada peluang bagi yang bisa memanfaatkan peluang. Yang kaya pasti bisa bertahan, survive, dia bisa jadi makin kaya misalnya. Yang miskin ya makin miskin. Nah, kesenjangan inilah yang kemudian akhirnya semakin memicu popularitas setan gundul saat itu. Jadi setan gundul semakin banyak tuh diperbincangkan oleh masyarakat. Sampai akhirnya isu ini menarik perhatian orang-orang Belanda. Ada satu artikel yang aku baca di koran Surabaya Handelsblad. Artikelnya itu memuat tentang fenomena tadi setan gundul itu. Jadi katanya tahayul itu biasanya muncul di masyarakat yang memang pendidikan dan pengajarannya kurang. Kenapa? Karena pendidikan kurang itu sehingga pemikirannya tuh nggak nyampe ke situ gitu. Padahal ada caranya, tapi mereka pertama nggak tahu, kedua memang karena nggak tahu itu, jadi mereka nggak kepikiran ke situ, gitu. Nah makanya waktu itu penulis artikelnya tuh kayak mengajukan gitu kepada pemerintah Belanda melalui tulisannya itu. Cobalah pemerintah Belanda tambahin anggaran buat memperluas akses pendidikan di masyarakat Hindia Belanda. Mereka tuh kayak pendidikannya kurang gitu, pengajarannya kurang, kasihlah pendidikan yang gratis, pendidikan yang berkualitas supaya mereka itu tidak berpikiran terus tahayul gitu. Nah itu kata penulis di koran Surabaya Handelsblad. Jadi pendidikan itu sangat berpengaruh ternyata terhadap mindset yang terbuka. Tadi kan ya, petani juga kalau dijelasin mereka kan nggak akan ngerti karena memang secara pendidikannya juga nggak nyampe ke situ.
bukannya meremehkan, tapi memang nggak nyambung nanti kalau diajak ngobrol gitu. Misalnya pengusahanya ngobrolin ekspor impor lah, orang petani juga apaan itu ekspor impor gitu kan. Ya begitulah, karena berdasarkan pola pikir atau mindset masyarakat saat itu, kerja itu harus yang kelihatan, kerja keras gitu. Kayak mereka kan nanem gitu ya tiap hari gitu, terus kayak kerja gitu, kelihatan. Tapi kalau yang nggak kelihatan itu ya jatuhnya pesugihan, atau enggak ya miara setan gundul gitu. Nah, tadi karena orang yang ekspor impor pengusaha itu kan kerjanya nggak kelihatan, nggak kayak yang lain bekerja kelihatan kerja gitu. Kebayang nggak sih? Kamu bisa bayangin kan gitu. Tapi mereka saat itu juga sudah tahu tentang setan gundul itu. Jadi kayak setan gundul itu adalah anak-anak ya, jadi setan berwujud anak-anak yang fungsinya untuk mencuri uang. Tapi nanti itu di akhirnya, di ujungnya, kalau yang melihara setan gundul itu mereka akan dibawa oleh setan gundul itu ke neraka dan mereka mendapatkan siksaan yang abadi. Masyarakat juga udah tahu dari sejak saat itu tentang hal itu. Dan mereka juga tahu di koran itu juga disebutkan bahwa kalau orang miara tuyul itu harus ada korban gitu, atau tumbal kali ya gitu. Nah, terus sejak kapan setan gundul itu berubah menjadi tuyul? Ketika Jepang menjajah Indonesia, Jepang itu kan bukan hanya menjajah Indonesia saat itu, tapi beberapa negara lain di Asia. Salah satunya ada Korea. Terus saat itu kan ya dari zaman Belanda juga begitu kan, ketika ada orang kaya gitu, mereka tuh kayak mengasumsikan, oh miara setan gundul gitu. Nah, terus adalah isu-isu yang berkembang di masyarakat tuh tentang setan gundul itu. Akhirnya para penjajah ini kan ngedengar selentingan gitu kan, orang-orang Jepang ini ngedengar selentingan. Akhirnya mereka tanyalah, apaan tuh setan gundul gitu ya. Ya ini ilustrasi obrolan aja gitu, kurang lebih gitu. Itu jadi sosok hantu anak kecil yang suka disuruh majikannya untuk ngambilin uang supaya majikannya itu jadi kaya gitu. Nah terus orang Jepang tuh kayak, oh di Korea itu ada yang gitu tuh namanya doyul gitu. Doyul. Nah jadi karena orang Jepang itu menjajah Korea, mereka juga tahu. Jadi orang Jepang itu menjajah bukan cuman hanya menjajah aja, tapi mereka juga berinteraksi dengan masyarakat. Mereka juga meneliti, menelusuri tentang kebiasaan masyarakat. Otomatis mereka tahu tentang ada juga roh anak kecil di Korea Selatan, namanya itu doyul gitu. Nah, terus orang Indonesia itu kayak, oh di Korea juga ada namanya doyul. Itu doyul gitu. Nah akhirnya populer lah istilah doyul itu, tapi kan namanya orang Indonesia ya, sekedengerannya aja gitu, sekedengerannya aja, dengerannya kan tuyul gitu. Jadi akhirnya yang populer, yang tersebar di masyarakat itu sejak saat itu tuyul. Dan sejak saat itu berganti istilah lah, setan gundul itu namanya ganti jadi tuyul. Itu bertahan sampai saat ini. Nah, ini bagian yang paling penting. Ada tokoh sejarah kita yaitu Ong Hok Ham. Dia ada di bukunya itu, judulnya Dari Soal Priai Sampai Nyi Blorong. Jadi di situ tuh menceritakan bahwa orang Indonesia itu atau pribumi itu sebetulnya mereka tuh benci terhadap sistem kapitalisme yang dibawa oleh Belanda. Tapi di satu sisi juga mereka pengen kaya gitu. Jadi terkadang ada juga orang-orang kaya yang karena bingung menjelaskan, dan kayak orang juga udah percayanya udah banyak tentang tuyul itu tuyul itu booming di masyarakat, akhirnya kayak simple aja lah dia melihara tuyul gitu. Jadi kayak itu tuh untuk jawaban simple gitu ya, jawaban simpelnya, terus ya pemikiran yang simple dan pemikiran pendek lah gitu. Simpelnya lah, dibawa cepetnya aja, tuyul gitu. Nah, terus ada Mohtar Lubis nih, di bukunya Manusia Indonesia itu menyebutkan bahwa salah satu sifat atau karakter orang Indonesia itu adalah enggan bertanggung jawab terhadap nasibnya sendiri. Maksudnya apa? Dibandingkan dia introspeksi diri terhadap dirinya, kekurangan saya apa, kenapa saya nggak kaya-kaya misalnya gitu ya, dia lebih suka menyalahkan pihak lain. Kayak,
kayaknya aku nggak kaya itu karena memang dia mah kaya, kayaknya dia kaya itu karena memang dia pelihara tuyul deh. Makanya lebih suka menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain dibanding introspeksi atau ngaji diri gitu. Introspeksi, melihat kekurangan diri, terus apa yang kira-kira bisa diimprove, apa yang bisa di-upgrade. Nah, dibandingkan itu, biasanya orang itu lebih ke nyalahin yang lain gitu. Oh, dia kaya karena piara tuyul deh. Dia kaya karena pesugihan deh. Itulah kayak, jadi ya adalah shortcut gitu, diambil jalan pintasnya aja, jalan cepetnya aja, pesugihan. Nah, jadi Sobat History, tuyul itu adalah cerminan dari realitas sosial dalam sejarah Indonesia. Sejarah itu yang namanya social fact atau fakta sosial. Memang fakta yang berasal dari sosial masyarakat. Itu kepercayaan masyarakat. Entah itu ada atau tidak, kalaupun itu tidak ada secara empiris, tapi itu ada di dalam kepercayaan masyarakat. Sehingga itu adalah bagian dari sejarah sosial atau sejarah budaya masyarakat Indonesia. Karena itu kepercayaannya. Dan ini juga mencerminkan adanya ketidakmampuan masyarakat dalam merespon perubahan zaman, perubahan kebijakan. Yang pada akhirnya, karena mereka tidak mampu merespon itu, mereka tidak bisa survive. Ya, jalan pintas untuk menghibur dirinya yaitu itu adalah salah satu cara untuk menghibur diri tadi. Oh, dia mah pelihara, ya pantas dia kaya, orang dia piara tuyul gitu kan. Saya mah nggak kaya dah, memang tidak miara tuyul, dan itu kan tidak boleh gitu, berdosa. Nah, Sobat History, pelajaran untuk kita hari ini adalah jangan sampai kita itu memelihara mentalitas tuyul terus sampai saat ini. Apalagi nih di zaman sekarang kan sudah zaman internet, zaman digital. Orang juga nggak perlu keluar rumah, orang cuman butuh laptop, misalnya gadget, internet. Mereka diam di rumah, nggak keluar seharian rumah juga mereka bisa kaya. Oh iya, dan aku teringat juga satu tetangga gitu ya. Ada pernah waktu itu tuh, ada gosip tentang tetangga aku yang dia itu kayak, katanya gini, dia tuh depan laptop terus padahal kerjaannya di rumah seharian, tapi kok bisa ya kaya, rumahnya bagus katanya, terus punya uang terus, itu duitnya dari mana? Apa pesugihan? Itu dari statement dia pertama aja, dia depan laptop terus itu udah menjawab, ya itu kerjaan dia emang depan laptop. Ini zaman sudah canggih gitu. Sekarang kan zaman sudah canggih ya. Kalau dulu itu setan gundul, misalnya tuyul. Sekarang mah setannya depan laptop aja gitu. Yang penting ada wifi gitu ya. Jadi nyuri saham orang gitu. Jadi sejarah ini mengajarkan kita untuk tidak membungkus rasa iri itu dengan mistis. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa kita harus lebih kritis dalam memahami sesuatu. Misalnya dalam memahami kekayaan seseorang. Atau kita bisa lebih bijak dan tidak dengan mudah menuduh orang lain itu pesugihan lah, piara tuyul lah. Dan kita lebih ke jujur aja mengakui diri kita emang udah sejauh apa. Nah, gimana menurut kalian? Ada gak desas-desus di lingkungan kalian itu yang membahas tentang tuyul? Boleh share ya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga untuk mengetahui informasi-informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka tidak gampang menuduh orang lain pesugihan atau piara tuyul. Sekian video kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sejarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.